Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Pradesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan materi mengenai eh, eh, pencatatan jurnal ya, pencatatan jurnal karena kita kemarin terakhir kita sudah melakukan penginputan persediaan barang dagang untuk selama bulan Desember. Nah, kita lihat soalnya dulu. Di sini ada bukti transaksi ya. Di sini mulai dokumen 1 sampai nanti dokumen 30 sekian. Di sini yang harus kita lakukan, kita harus bisa dulu menganalisis ini seperti ini. Apa sih ini? Apa sih dokumen ini atau bukti transaksi ini berkaitan dengan apa? Nah, caranya mudah. Di sini kita ketika melihat bukti transaksi yang harus kita lihat di sini adalah keterangan di sini ya. Itu pengeluaran kas. Berarti ini tentang pengeluaran kas kita atau pengeluaran kita. Nah, keterangannya ada di sini, pembayaran gaji. Dalam artian nanti kita harus menganalisisnya. Satu, kita lihat di sini bukti pengeluaran kas, kemudian keterangannya yang harus kita analisis ya. Di sini pembayaran gaji. Jadi itu patokan kita. Nah, untuk bisa melakukan penginputan di Mayop, yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami ada 8 menu ini. Nah, 8 menu ini nanti yang sering akan kita gunakan dalam jurnal itu hanya ada 6. Karena untuk account, banking, sales, kemudian purchase, inventory kita sudah gunakan kemarin, penginputan persediaan, art file pun sama sudah kita gunakan ketika kita penginputan customer supplier. Jadi dua ini sudah kita pakai, yang belum purchase, sales, banking, dan account. Nah, time billing dan payroll ini jarang kita gunakan atau bisa kita gunakan nanti ketika di perusahaan manufaktur atau di jasa atau di keterangan perusahaan dagang yang memang dikhususkan nanti ada keterangan time billingnya dan payrollnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus memahami dulu ada 4 menu. Ya, ada 4 menu di mana nanti menu submenu apa aja yang harus kita sering gunakan ketika kita menghadapi adanya bukti transaksi dan cara menganalisis dan untuk memasukkannya di Mayop. Nah, yang pertama di sini ada account. account account di sini yang sering kita gunakan. Di sini ada dua jenis. Ada dua ya. Sebenarnya tiga, tapi untuk yang ketiga ini yang transaksi jurnal di setiap menu itu ada. Jadi yang sering kita gunakan di sini ada account list. Account list ini digunakan sebagai untuk melihat daftar akun yang ada di neraca kita. Oke, sekali lagi untuk melihat daftar akun yang ada di neraca kita. Lanjut, kemudian ada record journal entry. Nah, record journal entry ini bisa kita gunakan sebagai kegiatan pengolahan adjustment atau penyesuaian, dan bisa juga kita mengolah jurnal umum. Nah, kalau di dagang itu kan ada jurnal khusus, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalkan dia tidak termasuk dalam jurnal khusus, bisa masuk di jurnal umum. Atau bisa juga nanti masuk di adjustmentnya. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita gunakan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Oke. Kalau transaksi jurnal ya, ini sekalian saya jelaskan di awal. Nanti kalau ada menu yang ada di banking, sales, dan purchase itu, dan yang lainnya juga ada transaksi jurnal. Kalau transaksi jurnal itu kita gunakan untuk melihat jurnal yang sudah kita buat. Di sini dibeda-bedakan ya, general itu secara jurnal umumnya, dan distribusinya nanti penerimaannya, penjualannya, ada jurnal yang sudah digolong-golongkan. Tapi secara ininya juga ya, purchase, inventory. Nah, inventory kan kemarin kita sudah buat. Tapi kalau secara keseluruhan kita bisa lihat secara alam. Nah, di sini semua jurnal yang sudah nanti kita lakukan munculnya di sini. Tapi kalau kita mau penggolongan ya, di sini mana sih yang jurnal umum, mana yang distribusinya, mana yang penerimaan, mana yang penjualan, kemudian ada mana yang jurnal pembeliannya.
Ini kan jurnal khususnya. Di sini sudah ada. Nah, tapi kalau secara keseluruhan bisa klik all. Seperti itu. Kalau kita mau ngeprint bagaimana lah ya, bisa langsung kita print. Gitu ya. Lanjut. Kita geser di menu berikutnya, yaitu ada banking. Banking di sini ada dua ya, ada dua menu yang sering kita gunakan, yaitu spend money dan receive money. Kalau kita klik spend money ya, spend money itu kita gunakan ketika kita mencatat transaksi pengeluaran yang sekiranya di luar kegiatan dagang kita ya. Dalam artian kalau kita beli barang kan itu memang sudah ada di menu sendiri, beli barang dagangan itu ada sendiri, yaitu masuknya ya kita masuk di purchase karena kita belanja persediaan barang dagang. Intinya di sini spend money itu pengeluaran yang tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang, misalkan pembayaran gaji karyawan, pengeluaran kas kecil, bisa juga nanti pembayaran listrik dan telepon dan sebagainya, itu bisa masuk di spend money ya. Kemudian kita geser lagi di receive money. Nah, receive money ini, receive itu kan artinya dalam artian penerimaannya. Nah, di sini receive money itu punya hampir sama kembarannya ya. Di situ di sales ada receive payment. Bedanya gini, kalau di receive money itu penerimaan uang ya, selain kegiatan barang dagang. Dalam artian tidak berkaitan dengan persediaan. Misalkan penerimaan uang dari pemberian bonus ya, atau pemberian bonus dari atasan atau misalkan pemberian bonus dari PTA, itu bisa kita masukkan di receive money. Atau bisa juga kita misalkan apa ya, penerimaan yang lain lah, intinya berkaitan dengan tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang. Nah, kalau yang di sales itu ada dua, enter sales sama receive money. Sebelum saya lanjut di enter sales ya, mengenai tadi di receive money itu kan penerimaan uang selain kegiatan barang dagang, dalam artian tidak berkaitan dengan persediaan. Nah, kalau di receive payment itu berkaitan, misalkan penerimaan piutang, orang beli barang kita, kemudian orang lain tadi belinya secara kredit, dan ketika dia melunasi kredit tersebut, nah nanti kita masukkan di receive payment. Ini berkaitan sekali dengan persediaan barang dagang. Kemudian ada enter sale. Nah, enter sale ini kita gunakan ketika kita mencatat penjualan secara tunai, baik secara tunai ya, kredit, ataupun adanya retur penjualan. Seperti itu. Ini masuknya di sini ya, ada dua. Nah, kembali lagi saya jelaskan ya, transaksi jurnal di sini pasti ada di setiap menu. Lanjut, yang terakhir ada purchase ya. Purchase di sini sama yang kita gunakan, ada dua juga, enter purchase sama pay bill. Nah, enter purchase di sini kita gunakan untuk pembelian tunai, pembelian kredit, ataupun adanya retur pembelian. Kemudian ada pay bill ya, pay bill. Pay bill di sini kita gunakan ketika kita yang membayar utang. Misalkan kalau kita belanja untuk nyetok barang yang ada di persediaan kita, ternyata kita belinya nggak mampu secara tunai, kita belinya kredit atau kita bayar setengah, nanti ketika pelunasan kita masukkan di pay bill ya, pembayaran utang kita. Oke, untuk di inventory kemarin sudah saya jelaskan, di situ yang kita gunakan item list ya, daftar persediaan. Kemudian untuk pengisian saldonya di adjust inventory ya. Kemudian card filenya juga sama, yang kita gunakan ada card list ya, kita masukkan daftarnya dulu, kemudian nanti untuk pemasukan saldonya, saldo utang dan piutang, kita menggunakan fasilitas menu setup, balance, kemudian customer atau supplier balance-nya. Seperti itu. Nah, kembali lagi di soal di sini ada dokumen transaksi 1. Jadi kita langsung menjurnal ya. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Jelas ya, pengeluaran kas. Kita melihat dari menu ini tadi di sini ya.
di 4 menu ini, yang pengeluaran kas itu kan antara purchase sama banking. Kenapa? Sales kan yang berkaitan dengan pengeluaran ya, berkaitan dengan pengeluaran itu ada dua ya. Bisa pengeluaran kas dalam artian pengeluaran kas, pengeluaran harta kita itu antara dua ya, purchase dan banking. Kenapa? Di sini tadi ada pengeluaran kas ya, yang selain kegiatan barang dagang. Kemudian di sini ada pengeluaran kas yang berkaitan dengan penyetokan persediaan barang dagang. Jadi di sini ada dua, ada satu lagi sales ya. Ini pengeluaran persediaan barang dagang. Tapi yang ditanyakan di sini adalah pengeluaran kas. Jadi pengeluaran kas, pengeluaran kas yang lebih dominan di antara ketiga ini yaitu banking. Kenapa? Di sini kan jelas pengeluaran kas. Kemudian keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Di sini tidak ada berkaitan dengan persediaan barang dagang. Nah, jika tidak ada persediaan barang dagang, makanya kita masukkan di spend money. Kenapa? Dia pengeluaran kas selain kegiatan barang dagang atau persediaan barang dagang. Ya, kita klik spend money. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada form seperti ini, yang langkah pertama kali harus kita lakukan adalah menghilangkan centang. Kenapa? Kalau kita tidak menghilangkan centang tax inklusifnya atau pajak inklusifnya, ini pajak kita akan terdobel. Kenapa? Kita kan menggunakan PPN. Kita sudah menggunakan PPN. Kalau kita menggunakan tax inklusif, ini pajak yang disediakan oleh Mahir. Jadi ada double nanti jadinya. Jadi kita hilangkan dulu. Nah, setelah itu kalau sudah masuk seperti ini, kita lihat dulu di soal. Syarat di sini ya, di pengerjaannya atau kebijakan akuntansinya, kita harus memahami dulu di sini. Nah, untuk pengeluaran kas di atas 1 juta itu kita menggunakan cek atau dalam artian kita menggunakan cash in bank. Tapi kalau kita pengeluaran kas di bawah 1 juta kita menggunakan petty cash. Nah, menindaklanjuti itu kita harus jeli ya di sini, memilah. Nah, di sini kan di atas 2 juta, di atas 1 juta dalam artian nanti harus memahami nominalnya juga. Kalau dia di bawah 1 juta berarti kita menggunakan petty cash. Kalau di atas 1 juta kita menggunakan cash in bank. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa di sini di atas 1 juta 2.500.000. Nah, di sini akan menjadi bingungnya di sini ya. Pembayaran karyawan di bulan November 2018. Nah, sistem pembayaran gaji karyawan di bulan November 2018 itu kalau kita logikanya, oh ini berarti perusahaannya utang dong, karena dia belum bayar. Dilihat dulu, setiap perusahaan itu ada dua mekanisme pembayaran gaji. Ada yang gajinya di awal, ada yang pas di akhir bulannya, ada yang di awal bulan. Nah, pembayaran gaji itu kan beda-beda setiap perusahaan, tergantung kebijakan perusahaannya. Misalkan perusahaan A, dia bayarnya gaji karyawannya di setiap tanggal 1. Jadi karyawan masuk, karyawan pertama kali diterima kerja dikasih duit dulu. Nih, gajimu 1 juta misalkan. Dan baru kemudian selama 30 hari dia kerja. Nah, di bulan berikutnya di Februari tanggal 1-nya dikasih gaji. Nah, kalau di perusahaan B ada bedanya lagi. Bisa jadi nanti dia di tengah-tengah kasih gaji, atau nanti sistemnya borongan. Atau bisa juga di perusahaan C, dia pembayaran gajinya setiap akhir bulan, tanggal 30 atau 31 atau tanggal 29. Nah, di perusahaan D ada juga yang sistemnya dia diterima dulu kerja tuh selama 30 hari dia kerja, kemudian di bulan berikutnya baru digaji. Jadi nanti di akhir Desember itu bisa jadi 2 kali gaji, atau di Januarinya nanti bisa 2 kali gaji. Karena dia kalau kita melihat ya, kalau Januari di akhir bulan kalau dia masuk di Januari kan gajiannya di bulan 1 Februari. Nah, nanti begitu terus sampai Desember. Kalau Desember kan otomatis Januarinya nanti dia menerima gaji 2 kali, atau di akhir Desembernya bisa menerima gaji 2 kali. Nah, di sini perusahaan pembayaran gaji karyawan bulan November, kalau kita melihat
di sini ada dua kemungkinan, antara perusahaan tadi utang atau memang sistem pencatatannya dia pembayaran gajinya setiap tanggal 1. Nah, di sini saya pertegas di sini pembayaran gajinya setiap tanggal 1. Jadi di sini bukan utang ya, jadi bukan utang. Jadi kita masukkan di pengeluaran kas, spend money. Di sini kita cek dulu. Kenapa sih kita harus bedakan cash in bank sama petty cash? Kalau kita pengeluaran kas di atas 1 juta, kita menggunakan cash in bank, atau pengeluaran kas menggunakan cek. Kemudian kalau pengeluaran di bawah 1 juta berarti dia menggunakan petty cash. Nah, di sini kita ubah petty cash seperti itu. Nah, untuk kasus yang di sini jika tidak muncul ada akun 2 ini ya, tidak muncul atau banyak yang sudah banyak masuk tapi cash in bank, petty cash tidak ada, ya kita harus ngeceknya di akun list. Kemudian cash in bank atau petty cash ini kita lihat tipe akunnya bank, harus tipe akun bank. Kalau di sini aset tidak muncul nanti di situ. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada kesalahan tipe akunnya jadi aset misalkan, ya kita klik double seperti ini, kita ubah tipe bank. Nah, seperti itu. Sama 2 juga, cash in bank sama petty cash yang utama. Jadi kita masuk di spend money lagi ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika pertama kali masuk seperti ini, hilangkan dulu teks inklusifnya. Kemudian kita lihat pengeluarannya tadi di atas 1 juta atau di bawah 1 juta. Berhubung kita lihat tadi 2.500.000 berarti di atas 1 juta. Kita klik yang cash in bank. Kemudian kita masukkan check numbernya ya. Check number di sini BKK 12-1. Check number itu nomornya ini ya, berarti kita masukkan BKK 12-1. BKK 12-1. Nah, tanggalnya kalau kita menggunakan tanggal yang otomatis seperti ini, dia mengikuti tanggal saat ini juga. Jadi kalau kita lihat di soal di situ tanggal 1 bulan 12 ya, 2018. Seperti ini ya. Kalau sudah, yang selanjutnya kita memasukkan nominalnya. Nah, nominalnya tadi 2.500.000. Seperti ini. Memo, untuk memo ini boleh diisi boleh tidak. Oke, boleh diisi boleh tidak. Nah, untuk card atau statement text ini nanti kalau diminta aja diisi, kalau diminta ya nggak usah diisi. Kemudian kita klik di sini akunnya ya. Nah, kita kan sudah bisa memilah mana yang masuk cash in bank sama petty cash. Tugasnya itu cuma dilihat di sini keterangannya. Pembayaran gaji berarti akun apa yang berkaitan dengan pembayaran gaji. Misal di sini pembayaran gaji berarti beban ya. Kalau bedanya beban sama utang itu kan, kalau kita utang berarti kan kita punya tanggungan. Kalau beban ya pengeluaran rutin. Kita cek kepala 6 ada nggak wages and salaries. Oke, kita cek dulu. Saya cek di sini ya, kena kepala beban gaji. Nah, ini beban gaji dan upah. Jadi kalau kalian tidak ingat artinya di soal kan sudah ada terjemahannya ya. Yang jelas di sini wages and salaries itu kalau kita buat sendiri boleh tambahkan expand di belakangnya, wages and salaries expand, dalam artian beban gaji dan upah. Boleh wages and salaries aja, tergantung dari soal. Makanya saya ngecek tadi bukan karena saya tidak ingat ya, karena saya mau mengecek di akun saya kemarin itu menggunakan wages and salaries aja atau wages and salaries expand. Jadi kita kan ngeceknya di sini. Nah, takutnya nanti ada wages and salaries expand, saya pilihnya wages and salaries saja. Jadi nanti ada yang rancu gitu di jurnalnya atau di laporan keuangannya, hanya namanya saja yang bikin rancu. Oke, kita klik wages and salaries. Nah, pembayaran gaji ya, pembayaran gaji karyawan seperti itu.
Ya, pembayaran gaji. Oke. Nah, untuk misalkan ini kan yang dianggap sebagai apa namanya, pembayaran gaji yang berkaitan dengan kalau kita bayarnya setiap tanggal 1. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membayarnya nih, membayar gaji karyawan kita tapi bukan setiap tanggal 1, tapi setiap tanggal 30. Nah, atau 31 di akhir bulan. Kalau melihat dari transaksi tadi itu ya, ini kalau kita membayar setiap akhir bulan berarti kan kita terhitungnya utang karena di tanggal 1 kita baru bayar. Nah, berarti di sini nanti kita cari pengisian di sini bukan wage and salaries. Sorry ya. Nah, di sini bukan wage and salaries. Kenapa? Dia bukan tergolong beban. Kalau di akhir bulan berarti kan tergolong utang. Jadi kalau kita masuk utang gaji dan upah itu kan di sininya kan tidak ada di daftar akunnya. Nah, kita bisa menggunakan hutang biaya. Nah, kalau utang dagang tidak bisa karena kita kan itu tadi gaji kan tidak berkaitan dengan utang persediaan atau utang dagangnya. Itu tadi berkaitan dengan karyawan kita. Jadi utang biaya boleh kita gunakan ini, expense payable. Kalau tidak ada wage and salaries payable, misalkan seperti itu, atau beban utang gaji dan upah. Tapi kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah ada yang disediakan oleh soal tadi itu ya, expense payable ya, utang biaya ya, kita pakai yang utang biaya saja. Nanti kita pilihnya di belakang, dia akan otomatis kok terpilah di laporan keuangan seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini boleh nanti kita record. Nah, sebelum kita record kita cek dulu ya, kita cek sebelum lanjut ya, sebelum nanti takutnya ada kebijakan yang saya lupa. Kita cek dulu pembayaran gaji ya, pengeluaran. Oke, setelah saya cek di bukti laporan keuangan yang di kunci jawaban. Setelah saya ingat-ingat juga, ternyata sistem pembayaran si perusahaan ini, pembayaran gajinya ternyata di akhir bulan ya, di akhir bulan. Intinya kalau dia di akhir bulan berarti kan terjadinya utang, berarti expense payable atau hutang biaya. Tapi kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan sistem pembayaran gaji setiap awal bulan, kita bisa tergolong itu dia sebagai beban, yaitu pengeluaran rutin kita setiap tanggal 1. Tapi kalau setiap rutinnya kita pembayaran gajinya akhir bulan, ternyata kita bayarnya di awal bulan, berarti kita masukannya di expense payable seperti itu. Nah, ini loh bedanya. Kalau kita pembayaran gajinya setiap tanggal 1, berarti wage and salaries, pengeluaran rutin kita setiap awal bulan kita membayar gaji karyawan. Tapi kalau misalkan setiap pembayarannya di akhir bulan, ternyata kita bayarnya di awal bulan berikutnya, berarti kita menggunakan expense payable. Nah, ternyata di sini pembayaran gaji karyawannya setiap akhir bulan. Maaf ya, akhir bulannya. Faktor usia saya sudah lupa. Jadi kebijakan akuntansinya di sini setiap pembayarannya akhir bulan. Dalam artian di sini perusahaan UD Buana ini dia melakukan hutang kepada karyawan. Jadi di sini bisa kita masukkan hutang biaya. Oke. Expense payable. Oke. Seperti ini. Nominalnya tetap sama 2.500.000. Nah, kalau sudah memasukkan seperti ini, kita cek di sini out of balance harus 0. Sekali lagi, out of balance harus 0. Untuk pajak, apakah perlu kita isi? Kita lihat di soal dulu. Kalau di sini tidak ada keterangan plus PPN ya, nggak usah. Berarti tetap aja kosong. Seperti ini. Kecuali nanti kalau card dan statement tax, kalau
cardnya diminta oleh Mayop, berarti kita isi aja nanti. Kalau tidak ya nggak usah. Contoh record seperti ini, you have indication that transaction to be paid electronic dan sebagainya ini. Nah, cardnya kan minta diisi, apa yang harus kita isi, sedangkan card itu kan nama perusahaan. Kalau di sini nama perusahaan kan ada customer dan supplier. Nah, kalau customer kita isi, berarti itu bukan pencatatan pengeluaran kas tentang selain kegiatan usaha kita. Kalau kita isi yang nama perusahaan, jadi di sini kita pilih yang komputer. Kenapa saya bikin kartu kartu customer yang beda sendiri? Kalau di customer itu kan ada penjualan tunai, itu wajib karena nanti ketika ada orang beli secara tunai individual tanpa atas nama perusahaan ya nggak masalah sih, itu harus juga digunakan menggunakan penjualan tunai. Tidak mungkin kita membuat nama orang gitu. Kenapa? Kalau dalam 1 bulan kita beli nama orang, berapa nama nanti transaksi kita gitu. Jadi kita buat aja penjualan tunai. Nah, untuk yang supplier, kenapa saya lebihkan satu juga, ada komputer fungsinya di sini. Ketika kita diminta card atau kartu apa, tergolong kartu apa di sini, ini komputer ini hanya pengalih saja, kartu pengalih, biar di sini kita bisa terisi dan kemudian kita bisa melanjutkan transaksi seperti itu. Pengaruhnya apa? Tidak ada pengaruhnya. Jadi di sini kita isi aja tetap komputer, statement teksnya payment one, nggak masalah, biarkan aja. Nah, kalau sudah lanjut kita record. Jangan buru-buru direkod ya. Kalau misalkan di sini ada belum yang terisi dan balance-nya dilihat di sini 42770 sesuai yang ada di neraca saldo pertama kali kita masukkan. Ya, saldo kas di bank kita 42770. Jadi kita record dulu. Nah, kalau sudah direkod cukup sekali saja. Kenapa? Kalau 2 kali nanti jurnalnya double. Sekali kalau sudah hilang seperti ini, berarti sudah masuk. Ngeceknya boleh langsung di sini, diklik jurnal. Nah, ini ada distribusi. Nah, dia masuk di sini ya. Pengeluaran kas selain persediaan barang dagang yang tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang, dia masuk sini. Atau bisa kita klik all. Nah, muncul ini kartu komputer. Ini hanya pengalih saja, tapi jurnalnya kan tetap cash in bank sama expense payable. Kalau di Mayop dia dibalik ya, debit di sebelah bawahnya ya. Kalau kita di manual kan debit di atas, cash in banknya di bawah. Nah, benar nggak? Kalau beban gaji kita dibayar, beban kalau berkurang di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit. Oke ya, paham? Lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita klik cancel. Berarti kalau masih belum yakin jurnalnya, kita boleh cek di transaksi jurnal. Nah, sama, kita klik all juga sama. Oke, lanjut di transaksi yang kedua. Transaksi kedua di sini ada penjelasan lagi bahwa di sini ada voucher kas kecil. Kembali lagi ya, tadi pengeluaran kas di atas 1 juta kan cash in bank, pengeluaran kas di bawah 1 juta ada voucher kas kecil atau petty cash. Nah, di sini jelas ya pengeluaran kas kecil di bawah 1 juta. Nah, ini 675. Pengeluaran, kenapa disebut pengeluaran? Di sini kan sudah jelas pembuatan brosur. Nah, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Berarti kita masukkan lagi spend money, tetap cash in bank. Kita ubah bukan cash in bank, ya. Kenapa? Tadi pengeluarannya di bawah 1 juta, berarti kita ubah menjadi petty cash. Nah, petty cash saldonya itu ada 9.800.000. Kemudian number checknya V12-1, berarti V12-1, tanggalnya di situ tanggal 2 Desember, berarti kita ubah ya, tanggal 2 Desember. Nominalnya ada 675.000. Nah, 675.000
Kemudian akunnya di sini adalah untuk keperluan iklan. Nanti kalau misalkan kalian tidak hafal akunnya apa ya, boleh dicek seperti tadi, advertising expense. Kalau di ini biasanya advertising ya, beban apa, pengeluaran iklan, atau mana sih, expand. Nah, di beban iklan, advertising expense, seperti itu. Jadi kita masukkan di sini, kita cari akun advertising expense. Biasanya kalau berkaitan dengan akun yang cuma satu-satunya itu, kalau Mayop dia otomatis nanti dipilihkan ketika kita klik ini ya, tanda panahnya, atau kita klik di kotaknya, nanti munculnya ini ya, advertising expense. Dia cuma satu-satunya nih. Oke, kita klik use account. Nah, 675. Dia otomatis karena di sini sudah ada 675. Nah, kita langsung record. Kenapa? Di sini kan sudah balance. Kita record, kecuali nanti kalau ada permintaan kartu lagi kita isi yang komuter lagi, kita record. Oke, ternyata tidak ada, kita cek. Nah, sudah ada waiting cash, advertising expense. Oke, lanjut di transaksi ketiga. Nah, transaksi ketiga di sini ada bukti penerimaan kas. Nah, ini yang harus kita jeli, penerimaan kas. Penerimaan kas itu kan ada dua ya, penerimaan kas yang dari pelanggan dalam artian yang berkaitan dengan persediaan barang dagang atau receipt payment ya. Yang satunya lagi tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang. Di sini ada pelunasan faktur F12 tertanggal 25 November diterima dari JB Elect Menteng Jakarta. Ini pasti berkaitan dengan persediaan barang dagang. Kenapa pasti berkaitan dengan barang dagang? Ya karena dia ini utangnya JB Elect gitu loh, tentang persediaan barang dagang yang di bulan November. Tapi harus kita pilih lagi, kita analisis dulu. Di sini pelunasan faktur ya, pelunasan faktur. Kalau kita analisis dulu, kita harus melihat benar-benar secara jeli apakah dia berkaitan dengan persediaan atau tidak, utangnya si JB Elect tadi. Nah, karena kita melihat di sini berkaitan dengan saldo utang dan piutang, kalau nggak salah itu ada ya. Tadi fakturnya F12 November ya. Mana tadi ini ya? 25 November, berarti kita cari di JB Elect tanggal 25 November. Nah, ini ada 34.100 F11 per 12. Nah, berarti dia tergolong di saldo utangnya dia, berarti ada utang yang di bulan November yang mau dilunasi di tanggal ketiga. Nah, kita lihat apakah di sini dia ada ketentuan termin ya. Apakah dia ada ketentuan termin? Misalkan ini ya. Kalau misalkan di sini nanti ada kolom yang berkaitan dengan faktur ya, atau termin. Sorry. Kalau ada termin di situ N/10 atau berapa. Kalau misalkan ada 2/10 berarti nanti dia dapat diskon. Karena dia di sini 25 November, sedangkan dia bayarnya tanggal 3 November, kan belum 10 hari. Nah, ternyata tadi di atas tidak ada kebijakan terminnya, berarti tidak ada pemberian diskon dan sebagainya. Nah, di sini dia langsung bayar 34.100 dalam artian lunas. Dia penerimaan kas, ini bukan masuk di paybill karena bukan kita yang melunasi, tapi si JB Elect yang melunasi. Makanya kita masukkan di menu receive payment. Ya, kenapa nggak di receive money? Karena ini berkaitan dengan persediaan dia atau di persediaan perusahaan Udi Buana. Si JB Elect tadi melunasi, jadi berkaitan dengan persediaan kita. Kalau dia melunasi pembayaran pembelian kompor misalkan ya, pembelian kompor selain, berarti kalau kita jualnya tadi kan tentang kompor kan tidak berkaitan dengan persediaan, berarti kita masuknya di reserve money. Seperti
seperti itu. Di sini customernya berarti kita cari JB Elect ya. Di customer ini kita klik tanda panah, kita pilih JB Elect, kemudian use customer, ID-nya kita masukkan dulu, ID BKM 12-1. Oke, tanggalnya kita ubah tanggal 3 bulan 12 2018. Oke. Nah, di sini otomatis akan keluar daftar utangnya. Kalau misalkan di sini tidak muncul, berarti kamu belum memasukkan di daftar customer saldo utang. Ya, belum dimasukkan. Saldo piutang. Ya, yang ada di sini setup, balance, kemudian ada customer balance. Belum masukkan di situ. Kalau misalkan di sini tidak muncul. Atau bisa juga di ketika kamu masukkan yang di setup, balance, customer balance, ketika muncul seperti ini, ada kan add cell, itu bisa jadi kamu ketika pengisian tanggalnya salah. Itu bisa jadi. Solusinya gimana ya? Sama. Kita klik setup, balance, customer balance, kita pilih misalkan JBL contoh. Nah, seperti itu. Kalau di sini salah, ya kita ubah tanggalnya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kan sudah muncul, kemudian tanggalnya sudah, amountnya sekarang karena tadi 34.100.000 langsung lunas. Payment metodenya biarkan dia kosong, 34.100.000. Yang harus kita lakukan seperti ini, jangan langsung di record. Kenapa? Out of balance nya masih 34.100.000. Solusinya gimana? Kita klik amount, update nya, klik aja, kemudian tekan tab atau enter yang ada di keyboard. Kalau sudah out of balance 0, berarti langsung kita record. Oke. Nah, kita cek. Nah, ini sudah masuk 34.100.000. Berarti kita di sini sudah 3 menjurnal ya. Tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Oke, lanjut. Kita masuk di transaksi keempat. Ya, transaksi keempat di sini voucher kas kecil. Nah, pengeluaran kas selain tidak berkaitan dengan persediaan barang dagang atau kegiatan dagangnya, berarti kita masuk di banking dan spend money. Nominalnya 900, di bawah 1 juta, berarti cash in bank, petty cash. Keterangannya di sini ada 2, listrik dan telepon ya. Nanti kita atur dalamnya, karena di situ kalau kita masukkan satu persatu kan kita harus memecah 2 akun, tapi kita lihat aja nanti, boleh langsung kita masukkan ini. Banking, spend money, cash in bank kita ubah petty cash. Nah, kenapa di sini berubah ya, atau nominalnya tidak sesuai yang di neraca saldo awal kita, karena tadi kan sudah kita gunakan di petty cash yang tadi itu ya. Cek numbernya kita masukkan dulu, V12-2. Nah, kita masukkan dulu V12-2. Tanggalnya di sini tanggal 4. Ingat ya, kalau di sini masih tercentang kita hilangkan centangnya. Oke, amountnya 900.000. Kita cek dulu akunnya, apakah di situ dia langsung telepon and electric payment atau expense atau sendiri-sendiri. Nah, di sini ternyata telepon dan elektrik jadi satu. Kita cek di sini listrik dan teleponnya ternyata dipisah. Nah, ini kan hanya keterangannya saja, tapi kalau di Mayopnya sudah jadi satu ya kita pilih aja langsung. Nah, 9. Kenapa? Kalau ini misalkan dia mintanya dipisah ya, kita buat telepon sendiri, elektrik sendiri. Tapi kan di daftar neraca saldo telepon dan elektrik itu jadi satu. Jadi cukup kita buat jadi satu seperti ini. Kalau minta card kita isi, kalau ada diminta enggak usah. Nah, sudah. Kita cek. Nah, di sini. Kalau misalkan ya kita menjurnal terus ternyata kita salah, cara ngapusnya gimana? Ya kita klik dulu ya. Misalkan ini, misal tanggal 4 salah. Kita klik kanan, delete.
ya, klik kanan delete. Tapi kalau misalkan mau diedit tanggalnya salah kah atau gimana, boleh tinggal ubah terus kemudian oke. Nah, seperti itu. Oke, lanjut di transaksi kelima. Nah, di sini ada transaksi yang ribet kalau dibaca. Kalau dilihat kayak ini masuk apa nih ya. Nah, di sini kita melihat ya perbedaan itu penjualan tunai atau kredit itu biasanya dilihat di sini kepada yang terhormat siapa. Nah, di sini kemudian kalau di situ dia tunai kan pasti ada keterangannya penjualan tunai. Kalau nggak gitu nanti apa namanya, ada keterangannya tunai pasti di bawah, entah tanda tangannya secara tunai atau gimana. Yang pasti di sini nanti penjualan tunai atas nama siapa. Tapi di sini untuk membedakan penjualan dan pembelian, transaksinya itu kan hampir, bukti transaksinya hampir sama ya. Bedanya cuma di sini. Kalau kepadanya bukan PT kita sendiri atau UD Buana itu sendiri, berarti penjualan. Tapi kalau kepada yang terhormat UD Buana berarti perusahaan kita sendiri, itu termasuk di purchase. Paham ya? Bedanya seperti itu. Nah, di sini kan jelas kepada yang terhormat Digital Elect berarti penjualan ya. Kita jual. Digital Elect. Kita klik penjualan. Kita lihat lagi apakah dia tunai atau kredit. Nah, di sini tidak ada keterangan tunai ya. Berarti secara kredit. Kita masukkan entah kredit, entah tunai, entah retur penjualan, itu kan masuknya di enter cell. Nah, sudah muncul seperti ini. Kalau seperti ini, langkah pertama kita hilangkan teks inklusif. Ya. Oke, sebelum masuk ke sini saya ada pengecekan dulu. Ntar tanggal 2 kita cek dulu ya. Oke, ini yang tadi. Oke. Benar ya, JB Elect tadi ya. Tidak ada pajak ya. Oke. Di sini yang pertama teks inklusif kita hilangkan, langkah pertama. Kedua, kalau menemukan layout yang seperti ini, cuma sesimpel ini, kita ubah layoutnya. Kenapa? Ini kan nanti kita kurang ya, karena shape-nya, quantity-nya belum ada. Jadi kita klik layout. Ini kan untuk service-nya, item, professional, time billing, dan miscellaneous ya, miscellaneous apa sudah itu ya, bagi yang nggak paham ya kan aja tuh. Nah, yang kita gunakan item atau persediaan, kolom yang tentang persediaan, yang bisa berkaitan dengan persediaan. Apa ya, ada kuantitinya. Oke, item kita klik. Nah, ini loh ship atau berapa jumlahnya nanti. Kemudian kita customernya kita pilih. Tadi di sini CB Digital Elect ya, Digital Elect kita pilih. Nah, term ini kita lihat apakah dia N/30, dia menggunakan bukan COD ya. Kalau COD kan cash on delivery, ketika dia memesan berarti nanti dia akan membayarnya karena dia utang juga kan, berarti kita ubah N/30, berarti kita ubah COD nya menjadi, nah nih, payment is due nya kita ubah in a given of days. Kenapa? Dia ketika membayar nanti di pelunasannya diskon day nya 0, balance due day nya 30 ya. Diskon early payment tadi tidak ada. Kalau dia dapat diskon berapa persen kan tidak ada, karena cuma N/30, berarti dalam artian paling lambat dia melunasinya jatuh temponya 30 hari, berarti 30 hari benar. Diskon early paymentnya tidak ada karena tidak ada keterangan berapa hari ke depan dia dapat diskon, tidak ada sininya. Nah, ini tidak ada, berarti kemudian amount charge for late paymentnya kita kan sudah sepakat setiap orang yang beli di perusahaan UD Buana itu keterlambatan 1%. Berarti di sini kita klik 1%.
Oke. Kemudian invoice-nya kita masukkan, invoice di sini F12-1. F12-1. Nah, tanggalnya tanggal 6. Oke. Kemudian ship-nya, ship itu ini ya, kuantitinya 9 dan 7. 18 juta. Oke. Kita masukkan 9. Tekan tab yang ada di keyboard ya. Tab lagi, item numbernya tab lagi sampai muncul seperti ini. Yang pertama kan tadi HP Pavilion. Ya, HP Pavilion, kita klik use item, tekan tab lagi, price-nya kita masukkan di situ, sudah jelas ya, price-nya adalah 18 juta. Berarti di sini kita isi 18 juta. Nah, di sininya 162, bener nggak? 162. Oke, ada PPN-nya ya. Ini ada PPN. Nah, teksnya 16 juta 200. Nah, 16.200. Oke, lanjut. Yang bawah 7 ya. Kita masukkan angka 7, tekan tab lagi, del, tekan tab lagi. Nah, di sini di bawahnya nominalnya di sini 14 juta. Nah, seperti itu. Ini kita cek 98 juta. Nah, pajaknya 9.800 sudah tertambah di sini. Kalau sudah seperti ini ya, bedanya kalau kita nanti mengisi penjualan tunai dan kredit biasanya untuk retur kan nanti kita menggunakan fasilitas register ini untuk retur. Jadi kita inputnya tetap sama, cuman ketika pengisian shipnya kalau retur nanti di min. Kenapa? Barang yang kita jual tadi nggak jadi nggak jadi untung gitu loh, karena barangnya dikembalikan masuk lagi di gudang kita. Jadi nanti di sini di min, tidak jadi terjual 9, masuknya 1 lagi ke perusahaan kita gitu misalkan. Jadi di sini tetap di min kalau retur ya, menggunakan fasilitas register. Tapi kalau kredit seperti ini nggak usah di min, tetap seperti ini. Yang tunai pun sama, tetap nggak usah di min. Cuman bedanya kalau kredit pay today itu tidak terisi ya, pembayaran saat ini juga tidak diisi. Tapi ketika penjualannya tadi tunai, berarti pay today-nya kita isi sesuai dengan jumlah yang ada di total amount-nya 286. Kita cek 286. Nah, seperti itu. Jadi balance due-nya nanti kosong. Kenapa? Ini kan masuk kredit nih, balance due. Jadi si digital elect tadi membawa aset kita. Nah, kalau dia tunai, kita isi di sini, berarti aset kita tidak ada yang dibawa oleh orang yang mau beli tadi. Jadi tidak ada piutang. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh record. Di sini flag-nya kita cek dulu ya sebelum direcordnya. Kita cek flag-nya ada nggak, beban angkutnya ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau misalkan di sini ada beban angkut, flag-nya kita isi. Tapi kalau di sini dia otomatisnya WPN, kita ubah NT. Kenapa? Masa udah ngasih ongkirnya dikasih pajak lagi kan? Ya, kita hanya memberikan pajak yang berkaitan dengan persediaan barang kita. Kalau ongkir nggak usah kan ongkir biasanya pajaknya itu dari jasa pengiriman juga bisa. Kalau dari perusahaan kita sendiri yang nggak usah ngapain dikasih pajak, kan dia sudah bayar pajak di barang kita. Ya, pengiriman barang kan tidak ada pajak, tidak berkaitan dengan pajak seperti itu. Jadi kita langsung record. Nah, ada keterangan seperti ini, nggak usah panik, klik aja ignore all. Nah, sudah hilang, klik jurnal. Nah, ini loh jurnalnya banyak. Jadi salesnya nanti kita terjualnya
260. Nah, total penjualan kita adalah 260 juta. Ada 26 juta pajak PPN outcome, 26 juta. Oke. Kemudian jumlahnya 286. Cost of goods sold-nya di sini 231.500. Ya, merchandise inventory-nya. Kenapa cost of goods-nya beda? Ini harga jual yang ada di ini kita nanti di persediaan kita tadi itu. Kan harga beli kita kan beda sama harga jual kita. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan inventory terakhir kita. Mana tadi? Ya, ini berkaitan dengan saldo persediaan kita ya. Kalau ini pengeluaran kita yang tadi, jurnal pengeluaran kita. Ini jurnal tentang berkaitan dengan persediaan. Nah, seperti itu ya. Kan di awalnya kan saldo kita persediaannya 520. Kita jual 260 dan sebagainya, tadi 9 dan 7, sisanya nominalnya 231. Ini loh sisa persediaan kita. Sedangkan yang di atas adalah transaksi atau jurnal yang berkaitan dengan pengeluaran kita, mengeluarkan barang ya, penjualan. Oke, close. Lanjut di transaksi ke-6 ya, transaksi ke-6. Di sini pengeluaran kas kembali, tapi bukan. Kita lihat dulu ya pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas ternyata di sini kita pembayaran utang ya. Ya, dibayarkan kepada PT Margonda ya, kita bayar utang di bulan November tanggal 28 November. Kita cek dulu saldo utang kita, apakah di situ ada termin atau tidak. Oke, di sini tidak ada termin ya, tidak ada keterangan termin. Ini juga tidak ada keterangan termin, berarti tidak ada diskon dan sebagainya. Yang penting kita tidak jatuh tempo. Kita cek transaksi 6. Oke, pengeluaran kas ya, pelunasan faktur tanggal 28 November. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi itu tanggal 6, di sini kan pelunasan faktur ya, pelunasan faktur utang kita pada tanggal 28 November 2018 kepada PT Margonda. Berarti di sini kita masukkan di dalam kita masukkan ke dalam ayupnya. Kita bukan masuk di spend money karena itu tadi berkaitan dengan tang dagang ya, atau persediaan barang dagang, berkaitan dengan kegiatan dagang kita, tidak berkaitan dengan internal perusahaan. Makanya kita masukkan di pay bill, tempatnya purchase, pay bill. Nah, kita pilih di situ tadi PT Margonda. Nah, PT Margonda 28.600. Oke, cek nomornya BKK 12.2. Cek nomornya BKK 12.2. Kemudian tanggalnya di situ tertera tanggal 6 Desember. Oke. 28.600. Nah, muncul di sini ya. 28.600 sama. Nah, kalau sudah seperti itu, tekan tab atau enter. Oke. Jika sudah balance, kalau sekali lagi ya, kalau di sini tidak muncul berarti kamu belum masukkan di setup balance yang di supplier ya. Atau bisa jadi kamu kesalahan tanggal penginputannya. Ya, sudah saya jelaskan tadi cara mengubahnya seperti apa. Sama. Di sini 28.600 sudah, out of balance sudah, silakan direcord. Transaksi jurnalnya seperti ini. Cash in bank. Jadi uang kita berkurang 28.600.
benar ya 28. Oh iya, pengurangan uang kita 28.600.000 tapi utang kita berkurang 28.600.000. Oke, paham? Lanjut, kita lanjut di transaksi ke-7. Nah, di sini ada retur ya, dia beli barang tadi ya, digital elect. Kalau kita cek, nah nih, dia beli barang 9,7, ternyata ada retur ini ya, dia ada retur 2 dan 1, 2 barang HP Pavilion, 1 Dell. Caranya sama, masuknya di enter cell, cuma nanti bedanya di min ya. Oke, kita coba close cancel dulu nih, masuknya di cell, enter cell, kemudian tadi digital elect ya, digital elect. Oke, NK 12 min 1, tar NK 12 min 1. Di sini biarkan aja COD. Kalau kita ubah in given, karena dia kan pembelian barang ya, biarkan aja COD. Kemudian tanggalnya kita ubah tanggal 7, yang digunakan tanggal 7 ini ya, bukan ini ya. Ini kan yang waktu dia beli tanggal 6 nya, berarti tanggal 7 12 2018. Nah, di sini kita min karena dia mengembalikan barang, udah jadi untung ya kita ya. HP Pavilion. Oke, tekan tab ya. Price-nya di situ tadi 18 juta. Berarti di sini kita isi. Tekan tab. Oke. 36 39. Oke, benar. Kemudian min lagi 1, tekan tab lagi, nominalnya 14 juta. Jangan direkod dulu ya, jangan direkod dulu, kita cek dulu ya. 55 juta, 50 totalnya dan 5 pajaknya. Oke, 50 totalnya min pajaknya. Oke, kalau sudah seperti ini, sebelum kita masuk ke register, kita record dulu ya. Kenapa? Kalau kita nggak record, nanti tidak bisa diregister, tidak masuk di transaksinya ya, tidak mengurangi penjualan kita tadi. Jadi kita record dulu, ignore all, kemudian klik register, kita ubah tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2018, tekan tab, kita klik yang return and credit. Nah, di sini kan ada satu nih, tadi kan kita sudah klik record, munculnya di sini. Kalau enggak kita klik record, enggak muncul di sini. Oke, ini adalah daftar return kita tanggal 7 bulan 12 2018. Makanya kita klik apply to sell. Nah, seperti ini ID-nya ID tanggal ini ya, tanggal 7 12 tanggalnya tanggal 7 bulan 12 18. Nah, di sini kan ada dua nih, yang kita pakai yang tanggal 6. Kenapa? Kan tadi penjualannya di tanggal 6. Nah, penjualannya kan tadi tanggal 6 ini. Jadi yang kita kurangi, ini kan pencatatan kita yang terhitung terjualnya sekian tanggal 6. Ternyata ada retur, berarti yang kita pilih yang retur di tanggal 6, bukan di tanggal 29. Kalau ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa di situ punya saya cuma satu, tanggal 6-nya doang, tanggal 29 nggak muncul? Kembali lagi setup. Nah, setup balance. Nah, di sini belum kamu isi customer dan suppliernya, atau bisa jadi kamu kesalahan input. Nah, di sini kalau sudah ada muncul tanggal 6, berarti ya aman.
Tapi kalau Pak misalkan tanggal 6-nya tidak muncul, berarti kamu tadi belum record ya, yang di transaksi tanggal 6 ini. Bisa juga dan tadi itu di tanggal 6 ini ya. Bisa juga tadi itu kamu salah tanggal ketika input di transaksi tersebut. Makanya pelan-pelan, jangan buru-buru asal record, nanti efeknya seperti itu, ribetnya nanti di belakang. Nah, ini tekan tab atau enter. Kalau sudah auto balance-nya kosong, ya berarti benar. Jadi di sini ada 55 juta. Nah, 55 juta yang terkurang keuntungan kita. Jadi kita nggak jadi untung 55 juta gitu. Udah kita record. Nah, kalau sudah kita record hilang, berarti kita sudah mengembalikan uangnya, barangnya sudah kita terima. Yang rusak tadi kita masukkan gudang lagi. Yang uangnya yang sudah kita pegang seharusnya kita untung, kita kembalikan ke dia sebesar 55 juta, seperti itu. Kalau mau ngecek transaksinya boleh. Nah, ini waktu kita tadi menjual, ini kan ketika menjual, kemudian tanggal 7 ini ketika kita ada transaksi retur. Ini retur, ini ketika menghilangkan returnya. Oke ya, terus lanjut di transaksi nomor 8, transaksi voucher kas kecil. Oh, ini pasti masuknya di spend money karena kas kecil. Oke, sebelum masuk kita cek dulu ya. Petty cash tanggal 6. Oke, udah bener. Takutnya nanti ada yang salah. Oke, petty cash 8.225 ya. Cek numbernya di sini kita masukkan. Cek number V12 min 3. V12 min 3. Tanggalnya tanggal di sini tanggal 9 ya. Tanggal 9. Amountnya amountnya 900.000. Oke, akunnya kita cek pembelian perlengkapan toko, store supplies ya, berarti ya. Kita masukkan, kita cek store. Nah ini store supplies spend. Nah, kita cek. Kalau nggak percaya, kalau misalkan ragu, kalian boleh ngecek di translate-nya ya, store supplies, bahan perlengkapan toko. Karena tadi kita mau beli perlengkapan toko, berarti termasuk ke dalam beban perlengkapan toko. Oke, kalau sudah seperti ini tekan tab kosong, di record. Oke, hilang. Lanjut ceknya store supplies. Oke, berikutnya kita masuk di transaksi yang ke-9. Ini berkaitan pada PT Sahabat Jaya, pelunasan faktur. Oh, berarti kita pembayaran utang tanggal 23 November. Jadi kita close cancel, kemudian masuk di purchase dan pay bill, pembayaran utang. Nah, pembayaran utang kita klik di sini PT Sahabat Jaya. Kemudian cek numbernya kita masukkan BKK 12 min 3. BKK 12 min 3. Tertanggal 9 Desember. Berarti kita ubah tanggal 9, amountnya amountnya di sini 23.100. Tekan tab. Nah, ini utangnya, tekan tab, out of balance-nya kosong. Oke, kalau sudah kita record, cek jurnalnya di Albisa nih ya, 23.100. Oke,
Lanjut di nomor 10 atau transaksi nomor 10. Di sini PT-nya dari Margonda, tapi kepadanya Bude Buana. Berarti dalam artian di sini kita melakukan pembelian barang dagang. Ya, berarti kita masuk di purchase, enter purchase. Pembelian barang dagangnya gimana? Cara kredit atau tunai? Ya, kredit karena di sini tidak ada keterangannya tunai. Jadi kita masukkan di sini teks inklusif dihilangkan. Tadi dari PT Margonda. Ya, Margonda. Nomornya fakturnya F05. Jadi di sini F05. Oke, terminnya kita ubah. Kita cek dulu ya. N per 30 ternyata. Berarti diskon disknya kosong, balance due-nya 30. Ini kosong ya. Dia tidak mendapatkan diskon. Oke. Sorry. Ini belum diubah ternyata. Ini given ya. In given. Oke. F05 tanggalnya transaksi tanggal 10 ya, 10 12 2018. Oke, supplier invoice-nya boleh dikosongkan. Bill-nya di sini kita belinya 11 dan 10. 11. Oke, AP Pavilion. Harganya 16 juta. Kita harga belinya 16 juta, kita jualnya 18 juta. Oke, satu barang kita untung 2 juta. Oke, lanjut. Di bawahnya ada 10. Tap del, tap lagi. Di sini kita belinya 12.500.000. Oke. Totalnya 331.100. Pajaknya 30.100.000. Total pengeluaran kita adalah 301 harga barangnya. Oke, benar. Nah, karena kita cara kredit, P2D-nya kosongkan. Tetap biarkan seperti ini. Kalau kita tunai belinya baru P2D-nya diisi. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita record. Klik ignore all. Ada keterangan. Apakah kamu akan mengubah pajak ya, pajak apa namanya, kalau kita menggunakan pajak selain PPN tadi? Kalau saya nggak usah aja, namanya kalau kita ubah berarti nanti nambah pajaknya 46 sekian persen tadi itu ya. Jadi kalau kita cek jurnalnya seperti ini ya, kita bayar pajaknya sekian. Oke. Kalau misalkan kalian mengalami keraguan di sini PPN, kenapa kok di sini PPN income, kenapa enggak PPN outcome? Kalau di sini kenapa enggak PPN outcome? Kan kita bukan yang bayar pajaknya, dia yang bayar pajaknya, jadi dianggap kita yang menerima pajak gitu. Dia yang mencatat pajak keluarnya, bukan kita. Makanya kita tulisnya ini beserta pajaknya dari barang tadi itu. Oke, cukup sekian dari saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.